Saya sangat senang karena hari ini saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat berbagi tentang bagaimana kita dapat memahami pribadi dan karya Yesus Kristus. Dan secara teologia dikatakan Kristologi. Kristologi berasal dari dua kata, yaitu Kristos dan Logos. Kristos yaitu Kristus dan Logos ilmu. Jadi kristologi adalah studi tentang pribadi dan karya Yesus Kristus. Pertanyaan umum hari-hari ini adalah siapa Yesus Kristus? Apa karyanya bagi keselamatan manusia? Kita melihat identitas Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai Allah sejati. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bahkan di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Kita kembali melihat kebenaran firman di dalam Roma pasal 1 ayat 4. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Siapa Yesus Kristus? 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Siapa Yesus Kristus tadi? Dia adalah Allah yang benar dan memiliki hidup yang kekal. Ada beberapa pandangan dari pakar teologi. Athanasius mengatakan bahwa Yesus adalah sehakikat dengan Bapa. Yesus sebagai manusia sejati. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 firman Tuhan berkata, firman menjadi manusia. Dan Ibrani pasal 4 ayat 15 dicobai tetapi tidak berdosa. Yesus memiliki tubuh manusia. Dia bisa menangis, emosi, marah, bahkan memiliki kehendak dan perasaan. Yesus Kristus memiliki natur ilahi, yaitu 100% Allah dan juga 100% manusia. Ini ditegaskan dalam konsili Kolsedon. Kristus adalah satu pribadi dengan dua natur. Bahkan dalam pandangan Louis Berkhof berkata, dua natur Kristus bersatu dalam satu pribadi tanpa kehilangan sifat masing-masing. Nah, ini sangat penting saudara. Kenapa kita harus mengetahui bahwa Yesus Kristus memiliki karya yang ajaib. Karya Kristus. Kita melihat inkarnasi Allah menjadi manusia dengan tujuan menyatakan Allah yang menyelamatkan manusia. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan dan menebus dosa manusia. Karya ilahi ini dinyatakan dengan penebusan di atas kayu salib. Yesus mati menggantikan manusia di dalam Roma pasal 5 ayat 8. Bahkan kebangkitannya, bukti kemenangan atas dosa dan maut. Dia mati dan bangkit. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-13 sampai 17, firman Tuhan berkata, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya.
Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Karya keselamatan yang dia buat dengan mati dan bangkit bagi manusia. Juga dia naik ke sorga di dalam Matius pasal yang ke-28. Dikatakan, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Hal ini menunjukkan bahwa suatu perintah agung yang dia berikan untuk semua orang datang kepada dia. Bahkan ketika dia mau naik ke surga, dia memberikan pesan yang ajaib, yaitu dia tetap menyertai sampai kesudahan alam. Dan tujuan karya Kristus adalah mendamaikan manusia dengan Allah dan memberikan hidup kekal, bahkan memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Karena manusia ini sudah jatuh ke dalam dosa, tidak ada yang dapat menolong, ada jurang pemisah yang begitu dalam, sehingga dengan satu-satunya cara adalah Yesus datang ke dunia untuk mengangkat dan menyelamatkan kita. Kita dapat pahami bahwa Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Ia datang untuk menyelamatkan manusia. Karyanya menjadi dasar keselamatan bagi dunia. Pertanyaan dalam kehidupan secara pribadi, apakah kita mengenal Kristus secara pribadi? Apakah kita hidup sesuai dengan teladannya? Karyanya begitu ajaib, kuasanya begitu dahsyat, bahkan penyertaannya begitu luar biasa. Lewat kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa hanya Yesus yang satu-satunya kunci kerajaan sorga. Dia katakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya setiap jalan kehidupan ini tidak ada jalan lain. Hanya Yesus Kristus. Karena itu saudara, mari jangan terlambat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.